Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifuddin, dosen Sekolah Tinggi Al-Quran, mengajar mata kuliah Entrepreneurship. Mata kuliah Entrepreneurship memberikan pengetahuan tentang keilmuan dan keterampilan dalam melakukan wirausaha bagi mahasiswa-mahasiswi agar lulusan perguruan tinggi tidak bingung dan canggung terjun ke masyarakat, karena telah memiliki mental wirausaha dan dapat mengenal pepohonan wirausaha yang akan dirintis. Tidak gelap lagi seperti melihat hutan rimba, tidak tahu lagi arah dan tujuan. Tidak lagi menyalahkan perguruan tinggi yang hanya menghasilkan lulusan menjadi pengangguran. Jadi penting untuk seorang mahasiswa belajar mata kuliah Entrepreneurship. Sebelumnya kita telah membahas tentang 5 pekerjaan yang bisa dilakukan mahasiswa. Video kali ini kita akan melanjutkan beberapa peluang usaha yang bisa dilakukan oleh seorang mahasiswa. Yang pertama adalah SEO Expert. Apa itu SEO Expert? Atau yang biasa disebut Search Engine Optimization atau sering disebut SEO, merupakan teknik yang digunakan agar website kamu berada di posisi lebih tinggi saat berada di mesin pencari. Ahli SEO semakin banyak dicari seiring makin maraknya pula bisnis online. Namun, para pembisnis belum sempat mempelajari SEO. Yang berikutnya adalah peluang wirausaha yang bisa dikerjakan oleh seorang mahasiswa, yaitu menjadi seorang copywriter. Pekerjaan seorang copywriter bertugas menulis teks di iklan, menulis teks di landing page atau halaman penjualan, hingga menulis segala teks yang bertujuan untuk merayu orang lain. Dengan kata lain, mereka adalah salesman dalam bentuk kata. Pendapatannya lumayan juga ya loh, yakni mencapai 5 hingga 6 juta rupiah per bulan. Berikutnya menjadi YouTuber. Siapa yang tidak kenal dengan YouTuber terkaya VODV yang juga dinobatkan sebagai kanal dengan pelanggan terbanyak, bernama asli Felix Arvid Olskaljerberg. Pria asal Swedia ini memuat video saat dia bermain game lengkap dengan reaksi dan komentar yang lucu dan menghibur. Tahun 2014 ia telah memiliki 30 juta pelanggan dan menerima penghasilan hingga 83,8 miliar rupiah. Di Indonesia juga banyak YouTuber seperti Atta Halilintar, Ria Ricis, sekarang yang lagi tren Baim Wong dan sebagainya. Jadi kalau kamu memiliki jiwa entertainment, tentu tidak ada salahnya mencoba menjadi YouTuber. Berikutnya, usaha yang bisa dilakukan oleh seorang mahasiswa adalah menyewakan kamar kosong. Kalau kamu punya rumah atau beberapa kamar yang tidak terpakai, lokasi tempat kamu tinggal juga strategis, sewakan saja tempat itu untuk para traveler yang ingin libur ke luar negeri namun dengan budget yang minim. Jadi bedanya dengan usaha kos atau kontrakan, kamar yang disewakan ini tidak mesti sebulan atau bahkan setahun, tergantung lamanya para traveler yang ingin menginap, sehingga kalau sewaktu-waktu kamu mau memakainya, kamu tidak perlu bingung lagi. Jadi selain itu, jika ada sebulan 3 hingga 4 tamu yang datang dengan rata-rata menginap 4 hari, kalau seharinya saja tarif paling murah Rp200.000, artinya dalam sebulan kamu bisa mendapatkan uang sekitar 3 juta hanya dari satu kamar loh. Jauh lebih menggiurkan daripada usaha kos atau kontrakan kan? Berikutnya, usaha yang bisa dilakukan oleh seorang mahasiswa adalah usaha catering. Tidak ada event yang tanpa makanan dan tidak ada bulan yang tanpa event. Artinya apa? Ini adalah bisnis abadi karena catering akan selalu dibutuhkan. Usut punya usut, memang pangsa pasar usaha ini kabarnya juga sangat luas. Dalam 1 bulan, jika usaha catering yang sudah cukup dikenal
mereka bisa mendapat rata-rata 3 event besar. Dalam bisnis kuliner, profit harus 50% dari omset. Adapun waktu yang dibutuhkan untuk bisa sampai pada titik tersebut adalah sekitar 2 tahun. Jadi, jangan langsung berharap mendapat angka yang besar ya, karena segala sesuatu juga perlu ada prosesnya. Berikutnya, bisnis es krim. Siapa yang tak suka es krim? Anak-anak, remaja, atau bahkan orang tua tentu masih banyak yang menyukainya. Apalagi saat musim kemarau, gak heran kalau di beberapa mal mewah di Jakarta ada kedai es krim yang berani menawarkan harga tarif tinggi. Tentu kamu bisa mulai dari usaha kecil di rumah, tidak perlu mahal. Dengan harga es krim 10 ribuan, kemudian kamu beri variasi, ditambah tempat yang nyaman untuk nongkrong anak muda, dijamin tempat kamu akan selalu ramai. Berikutnya, usaha yang bisa dilakukan oleh mahasiswa adalah usaha pancing ikan. Jika kamu mempunyai lahan yang cukup luas dan tidak terurus, alangkah baiknya kamu memanfaatkannya untuk menjadi sebagai sebuah usaha kolam pemancingan ikan. Usaha yang satu ini bisa dimulai dengan modal awal sekitar 4 juta rupiah. Dengan fasilitas yang nyaman dan memadai, bisa dipastikan tempat pemancingan ikan kamu akan selalu ramai, terutama saat akhir pekan atau libur panjang, karena tidak sedikit orang yang memiliki kegemaran memancing ikan. Berikutnya, usaha yang bisa dilakukan oleh seorang mahasiswa adalah menjadi seorang blogger. Menjadi seorang blogger merupakan sebuah kombinasi menyenangkan antara hobi dan pekerjaan. Kunci sukses dari sebuah website adalah traffic atau jumlah pengunjung yang banyak. Untuk memulai bisnis blog ini, pilihlah tema yang sesuai dengan passion atau hal-hal yang sangat Anda sukai, seperti misalnya barang-barang elektronik, makanan, musik, atau travel bagi kamu yang menyukai jalan-jalan. Kemudian isi blog Anda dengan konten tersebut yang bisa berupa artikel, ulasan, komentar, atau apapun. Jika konten blog Anda berkualitas, maka pelan namun pasti akan banyak pembaca yang berkunjung. Trafik blog akan naik dengan sendirinya. Backlink dari situs web lain juga mudah didapatkan. Apabila traffic bagus, maka kemudian bisa dimonetize untuk mendapatkan uang. Caranya pun beragam, mulai dari buka space iklan untuk pengiklan lokal sampai dengan tergabung dalam jaringan periklanan profesional layaknya Google AdSense. Dan menariknya, hanya butuh modal maksimal 1 juta rupiah untuk membuka usaha ini. Bahkan kalau kita kreatif, kita bisa mencari harga yang paling rendah lagi. Berikutnya, usaha yang bisa dilakukan oleh seorang mahasiswa, yaitu jasa kebersihan keliling. Saat ini orang cenderung lebih banyak memanjakan dengan kian banyaknya usaha yang melayani konsumennya sampai ke rumah-rumah. Salah satunya usaha yang menawarkan jasa kebersihan keliling yang merupakan turunan dari cleaning service perorangan. Banyak orang ingin memiliki suasana lingkungan yang bersih dalam waktu singkat. Nah, Anda bisa membuka jasa kebersihan ini, namun tentu saja dengan modifikasi usaha yang kreatif supaya mudah dijual di masyarakat. Berikutnya, usaha yang bisa dilakukan oleh seorang mahasiswa, yaitu bisnis kuliner sederhana. Bisnis kuliner seolah tiada hentinya untuk terus tumbuh. Hampir tiap bulan selalu saja ada usaha baru dan usaha kuliner lama yang tutup karena tidak laku. Memang dibutuhkan ide kreatif dalam memasarkan usaha kuliner. Biar kreatif, kombinasikan usaha kuliner Anda dengan makanan yang memang sudah populer dengan ide kreatif. Misalnya bakso.
Membuat bakso dengan cita rasa unik seperti isi keju atau bakso bentuk kotak, bakso beranak, atau varian makanan yang lainnya. Inilah yang membuat usaha kuliner berjalan sukses. Berikutnya, usaha yang bisa dilakukan oleh seorang mahasiswa. Barang antik. Zaman yang kian maju ternyata masih menyisakan ceruk bisnis yang belum banyak diketahui orang. Coba lihat saja beberapa kafe modern saat ini yang menyajikan desain barang antik dan nuansa kuno zaman dahulu kala. Bagi Anda pecinta barang antik, coba saja mengadu peruntungan dari penjual barang tersebut. Barang antik seperti meja tua, lampu-lampu, atau gelas adalah barang yang diminati oleh pembeli dengan harga jual yang cukup tinggi. Berikutnya, usaha yang bisa dilakukan oleh seorang mahasiswa adalah produk daur ulang. Belakangan banyak himbauan untuk ikut serta dalam usaha ramah lingkungan melalui kampanye Go Green yang dicanangkan oleh berbagai organisasi dan instansi terkait. Anda bisa mengambil peluang ini menjadi sebuah usaha nyata, misalnya dengan membuka usaha pembuatan kresek daur ulang atau kerajinan dari bubur kertas. Keuntungan yang didapat adalah Anda akan terbantu dari sisi promosi dengan adanya kampanye tersebut yang menganjurkan pemakaian barang bekas sebagai bahan utama membuat produk. Terima kasih sudah menyaksikan video beberapa usaha yang bisa dilakukan oleh seorang mahasiswa. Sampai jumpa pada video berikutnya. Dadah.